tema Natal kita pada malam hari ini. Oke, langsung buka saya. Yakni the brightest way, atau jalan yang paling terang benderang, jalan yang paling cemerlang. Atau kata paling ini saya terangkan one and only. There is no other way. Tidak ada jalan lain. Hanya ini. Jadi sebenarnya tidak usah pakai brightest pun cukup. The way. Karena Yesus pun berkata, I'm the way. Dia tidak pernah berkata, I'm the brightest way. Kita manusia sering membesar-besarkan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, sorry. Saya tidak mengkritik panitia, ini tema yang perfect according to me. Bagus. Tapi saya mau jelaskan. Ya, saya mau jelaskan bahwa tema ini cukup saja. The way. And only the way. One and only. Satu-satunya jalan. Ya, satu-satunya jalan. Dan jalan itu nggak ada di dunia. Nggak ada di dunia. Satu-satunya jalan. Jadi sebenarnya tidak perlu pakai the brightest yang terang, paling terang, cemerlang itu nggak perlu sebenarnya. Tapi itu bisa diartikan yaitu paling itu penting. Ya, paling itu penting. Syukurlah panitia tidak memberikan tema lebih terang dosa itu. Yesus lebih terang, itu salah sekali. Yesus paling terang dan cukup terang. Kenapa? Nggak ada terang yang lain. Ya, kita perlu mantap di berpikir kebenaran. Nggak ada keterangan yang lain. The brightest way. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membaca teks tertentu dari Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saya mulai baca ayat 9. Boleh lanjut? Atau saya ini? Oke. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Setiap. Bukan menerangi bumi. Bukan menerangi bumi. Tapi menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Wajar. Dunia tidak mengenalnya. Karena sesuatu yang datang ke dalam dunia, bukan dari dunia. Kalau dari dunia, gampang dikenal. Boleh paham? Ya, ini baru pembacaan ayat 11. Ia datang kepada miliknya, kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Kenapa? Tidak mengenal. Ya, mereka tidak mengenalnya, maka ya tidak menerimanya. Tetapi ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Satu teks lagi, satu bagian firman Tuhan lagi, Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. I am the light. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Enggak disebut, melainkan ia berjalan dalam terang. More than walk in the light. Dia lebih dari itu, yaitu dia mempunyainya terang. Dia tidak hanya berjalan dalam terang, but dia punya terang. Ini kalimat-kalimat yang tidak ada di dunia ini. Hanya ada dari Allah untuk kita di sini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memulai dengan penjelasan. Saya awal dengan pendahuluan. Ya, jangan langsung masuk ke pintu dulu kan. Tidak langsung masuk dapur cari makan. Harus ke ruang tamu dulu. Ini namanya pendahuluan. Saya menegaskan demikian bahwa ya siapapun saudara dan saya, kalau studi punya target kan, buat bisnis punya target. Manusia sering menetapkan target dan disitulah ada harapan. Saya harap saya untung. Saya berharap ada keuntungan, ada target. Dan memberi nilai tinggi. Pastilah orang kalau bisnis tidak mungkin dia kasih target yang rendah. Ya tinggilah karena sesuai dengan harapannya, sesuai dengan ekspektasinya. Nilainya tinggi. Hasil-hasil karyanya, produksinya, usahanya, apa saja yang menjadi kegiatan hari-hari kita, apakah di sekolah,
bangsa Indonesia pun, bangsa-bangsa pun gereja pun punya ekspektasi, punya target, punya harapan. Nah, namun yang saya cermati, kadang-kadang disertai dengan atribut-atribut yang berlebihan. Atribut-atribut yang berlebihan. Contohnya, wonderful, excellent. Menjadi guru yang excellent, omong kosong. Mana tuh excellent? Membesar-besarkan excellent. Normal saja gitu loh. Terlalu berlebihan tuh. Ya, gombalnya banyak manusia ini. Ya, berlebihan. Hamba Tuhan yang excellent, setan itu. Nggak ada hamba Tuhan yang excellent. Cukup baik. Tuhan saja gembala yang baik. Nggak pernah berkata, Jesus is excellent. Mari buka Alkitab. Jangan menggunakan kata-kata dihambur-hamburkan, tapi nothing. Nggak ada gunanya. Ya, itu hiburan penipuan. Bapak Ibu yang dikasih, excellent, great, mantap. Kan bahasanya, mantap. Apanya yang mantap? Nah, fantastic, incredible, ya, the best, the brightness, terang, brightest, ya, cemerlang. Nah, dalam hal ini manusia tanpa sadar dia sedang memberi nilai pada dirinya sendiri. Saya ini excellent, saya ini wonderful, saya ini fantastic, my job, my kinerja fantastik. Ya, sama juga dengan gubernur memuji-muji dengan data-data. Mungkin juga presiden memuji-muji dengan data-data, memuji diri, prestasi-prestasi. Ya, saya memperhatikan di banyak bidang, khususnya di sekolah-sekolah ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Banyak istilah-istilah yang memang menjadi ekspektasi terbesar. Tapi banyak gombalnya. Menjadi sekolah yang unggul, gereja yang wow. Tapi mohon maaf ya, mana itu? Dan yang menyedihkan, coba ya. Pada saat yang sama, orang Kristen khususnya menilai karya-karya Allah dengan atribut-atribut yang sama. Allah kita ajaib. Coba, Allah kita ini ajaib. Pekerjaan, Bapak itu kerjanya luar biasa ajaib sekali. Antara Allah dan manusia, sama. Mari kita menjadi lebih kritis. Ya, menggunakan atribut-atribut yang sama. Great, majestic. Ya, kata-kata fantastic, wonderful, awesome. Dan sama juga melihat memandang view ya. Wow, awesome. Melihat pemandangan dengan Tuhan, awesome. Not somebody. Kagum gitu loh. Berarti kata yang sama dilacurkan untuk semua hal. Bagi saya ini bukan agak benar, gila gitu. Nggak tepat. Antara Allah kita menyebut majesty, kita menyebut Allah yang wonderful, sama juga dengan karya Jokowi wonderful. Kok sama? Betul karya Jokowi bagus, tapi kenapa sama nilainya? Maka saya ingat, manusia berusaha menjadikan dirinya Allah atau seperti Allah. Dan inilah merupakan tawaran janji iblis di Taman Eden. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tanpa sadar kita menggunakan istilah-istilah, secara tidak kritis kita mendengar, even kita menyebut sendiri. Ya, suami saya ini wonderful and colorful. Karena pakaiannya berwarna-warni itu. Wonderful. Menyenangkan maksud saya. And my God is wonderful as well. Malah saya juga wonderful. Mohon maaf. Ini satu kekeliruan dalam hidup. Bapak Ibu. Nah, lanjut. Kita berusaha membuat hidup kita cemerlang. Ya, bahkan dalam segala cara kita berjuang. Studi baik-baik. Kerja baik-baik. Berbisnis maksimal. Untuk apa? Mencari cahaya. Lebih terang lagi usahanya, lebih bercahaya. Brightest, ya. Cemerlang. Tapi bagi saya, kata ini agak semu. Kalau digunakan secara liar untuk apa saja. Saya sebut semu. Dan akhirnya kenyataannya makin hari semakin gelap. Dan tenggelam.
Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, tahun 2002 saya cari informasi. Damian Wilson menulis dan menyanyikan lagu yang bertajuk Brightest Way. Ya, jalan yang lebih terang atau jalan cemerlang. Inti lagu ini saya simak. Let your life decides the brightest way. Biarlah hidupmu memutuskan jalan yang paling terang bagimu. Wah, ini antroposentris banget tuh. Berpusat yourself, make decision for yourself. Biarlah engkau memutuskan, hidupmu lah yang memutuskan mengenai jalan yang cemerlang bagi hidupmu. Ini pun muncul, saya cari the brightest way ini juga digunakan, istilah yang sama digunakan untuk dunia bisnis, furniture, bahkan kosmetik. Dengan kalimat yang saya perhatikan, start your day the brightest way. Mulailah harimu dengan jalan yang cemerlang. Dan kita menemukan banyak slogan-slogan yang serupa. Ya, di televisi memang membangkitkan semangat, tapi agak menipu gitu. Agak membesar-besarkan sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin dijangkau, kecuali ya memberikan dorongan saja. Ya, kata-kata yang saya sebut berlebih-lebihan. Manusia terus didesak untuk mencari dan membuat jalan yang lebih cemerlang, paling cemerlang. Apa itu jalan yang paling cemerlang? Mudah, nggak repot-repot. Tadi tadi pagi tiba, saya sempat minum di satu tempat dari Jakarta tiba. Lalu saya membaca satu WA. Biar nggak repot. Kamu begini, ini tawaran bisnis. Ini mohon maaf ya, agak menipu. Hidup itu repot. Siapa bilang hidup nggak repot? Ini bohong-bohong. Ya, memang repot, tapi kita enjoy. Siapa bilang mulai itu nggak repot? Repot. Tapi saya nggak direpotkan. Saya nggak merasa repot. Dan memang studi itu repot. Siapa bilang studi itu gampang? Repot. Nggak ada yang nggak repot. Mengatur bangsa, apapun repot. Tapi saya nggak kerepotan. Nah, kita sedang dipengaruhi iklan. Listen, kita sedang dipengaruhi iklan untuk kemudahan-kemudahan lancar, cepat menjadi brightest way. Untuk apa? Untung, berhasil, maju, mencapai puncak, brightest way. Bapak Ibu, ini sama dengan cita-cita dan ambisi yang tertulis dalam Kejadian pasal 11. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota yang menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama. Kejadian 11 ayat 4. Mencari nama. Membuat jalan. Mendirikan bagi kita. Lalu yang kedua, mencari nama. Saya sengaja underline. Bagi kita, for me, for us, for me. And mari kita cari nama. Membuat jalan. Hidup cemerlang. Membuat usaha cemerlang. Membuat keluarga cemerlang, membuat pasangan cemerlang, membuat pelayanan cemerlang. Menurut saya tidak mau pelayanan saya cemerlang. Ini keputusan saya. Saya tidak mau pelayanan saya cemerlang. Oh, saya hamba kok. Untuk apa hamba tuh mau cemerlang-cemerlang? Mau pamer diri supaya daya jual tinggi? Mari kita kembali pada Alkitab. Pasti saya nggak diundang lagi. Saya sudah bilang jangan coba-coba undang saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kita benar-benar according to the Bible. Dan saya tidak mau jadi cemerlang. Ya, saya kerja keras, tapi bukan demi cemerlang. Saya, andai kata Bapak Ibu berbisnis, kalau hanya demi cemerlang, mohon maaf, dangkal sekali. Harusnya lebih daripada itu. Saya berbisnis, saya menjadi guru, saya menjadi pegawai negeri, ASN. Untuk apa? Bukan hanya supaya cemerlang dalam usaha, income cemerlang. Mohon maaf, ateis pun begitu. Kita orang percaya hanya sejauh itu.
harus melebihi itu. Bukan mari kita bagi kita dan mencari nama. Tidak seperti itu. Karena kalau cemerlang itu cari nama. Tahun 1940-an kita tahu bersama data sejarah. Jepang pernah mendeklarasikan dan agak menipu. Jepang cahaya Asia. Kayak begitu ya. Cahaya Asia. Dan tahun 2020 ini saya baru menerbitkan artikel. Ya, Society 5.0. Dan saya mencermati Jepang sedang menawarkan the brightest way yang namanya super smart society. Masyarakat cerdas yang super cerdas. Ya, dengan apa? Dengan masyarakat 5.1 teknologi. Dan saya mempelajarinya, mohon maaf, ke depan ini akan datang manusia semakin tidak manusiawi. Pada waktu Society 4.0 Jerman, 4.0 itu teknologi, ada istilah robotik, manusia dibuat robot, lalu diperbaiki oleh Jepang dengan 5.0. Ya, tetapi saya mencermati kok sama juga ada upaya-upaya post-human. Manusia menjadi lebih dari manusia. Post-human. Dengan bantuan IT. Dengan bantuan artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Komputer. Bisa dibuat panjang umur. Dibuat cantik. Dibuat lebih pandai. Lewat IT. Ini yang ditawarkan oleh Society 5.0. Yang ditawarkan oleh Jepang. Bahwa ini brightest, ya, cemerlang menurut dunia. Dan saya mengatakan ini deontologis, penyangkalan akan Tuhan. Dan perusakan human right, manusia. Bahaya, Bapak Ibu, kita sedang berada dalam dunia yang lebih gelap lagi. Makin gelap. Ya kita bisa, ini bukan terang. Ini kan bukan terang yang Alkitab sebutkan. Karena kegelapan yang paling gelap di dunia ini, hati manusia. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Dunia, atau ya khususnya manusia, bukan semakin maju, melainkan semakin mundur. Bukan semakin baik, melainkan semakin buruk. Dan kita ada di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Secara kasat mata, better than before. Lebih baik dari sebelumnya. But sebenarnya, kalau kita mempelajarinya dengan mata Tuhan, dengan melihat dengan mata Tuhan, kita melihat dunia ini semakin hancur, semakin rusak, dan semakin jahat umatnya. Kita harus kembali kepada terang yang sesungguhnya. The brightest way is Christ. Dialah berkata demikian dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya sudah datang. Dia terang yang sesungguhnya. Kata sesungguhnya ini saya bisa artikan dengan brightest. Jadi kata the brightest itu nggak ada dalam Alkitab. Tapi sinonim dengan kata sesungguhnya. Yang lain enggak sesungguhnya. Terang pura-pura. Terang semu. Enggak terang-terangan. Ini terang yang sesungguhnya. Dan inilah tema khotbah. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Outline khotbah saya begini. 1. Yang pertama, apa artinya the righteous way? Ya. Yang kedua, ada salah keliru ya. Yang kedua, mengapa Yesus Kristus bukan brightest ya. Yang kedua, the brightest. Mengapa Yesus Kristus adalah jalan yang paling terang? Yang pertama, apa arti jalan yang paling terang? Bukan righteous, tapi bright ya, brightest. Yang ketiga, bagaimana caranya kita berjalan dalam jalan yang paling terang? Dan yang terakhir, seperti apa sih kehidupan orang yang berjalan dalam terang yang cemerlang itu? Jalan yang paling terang, ada 4 poin. Mari kita mulai pada poin yang pertama. Apa artinya? Ini baru benar. Brightest way. Apa artinya jalan satu-satunya? Jalan yang sesungguhnya. Apa artinya? Ya. Kata brightest way, jalan yang paling terang, paling cemerlang. Tentu saya katakan tadi sudah bukan singgung, sempat saya bahas tadi. Tidak kita temukan di dunia.
Tidak. Pada pribadi manapun kita tidak menemukan satu jalan yang ada di dunia. Tidak ada jalan. Non, tak seorang pun, dan tak satu pun, nothing. Tidak ada. Tidak ada emang. Bapak Ibu, tetapi ini sedang ditawarkan oleh dunia. Ya, bisnis apapun menawarkan the brightest way. Menawarkan istilah-istilah yang banyak sekali istilah-istilah di bisnis. Ya oke sih. Platinum, apa lagi? Restoran Platinum, apa semua itu teman saya di Bandung ini. Istilah-istilah yang keren banget. Malaikat pun sampai minder. Wow, lebih dari saya. Lebih nama-nama itu keren banget itu. Tapi itu cara jual. Cara jual yang kadang-kadang omong kosong. Ya, Bapak Ibu, saya mau kita realistis. Dan apa adanya. Enggak mengada-ada dengan istilah yang diada-adakan. Istilah-istilah yang diada-adakan. Hanya kita salah tingkah sometimes. Nah, begini. Walaupun dunia berbicara, misalnya mencari jalan yang paling terang, tidak ada, namun sesungguhnya tidak pernah ada jalan itu di dunia. Tidak pernah ada. Ya, hanya menduga-duga, hanya menyangka-nyangka, atau hanya mengekspektasi, berharaplah ada the brightest way. Usaha saya, keluarga saya, pernikahan kami, the brightest way. Bisnis saya, the brightest way. Gereja kami, the brightest way. Ya, tapi saya katakan itu hanya dugaan-dugaan atau sangkaan. Dan Alkitab dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, the brightest way. Lurus kan? Lurus, the brightest way. Tapi ujungnya maut. Ujungnya maut. Dalam dunia bisnis, saya memperhatikan istilah-istilah yang wow, keren banget. Ya, sangat-sangat menurut saya, penilaian saya itu istilah-istilah yang digunakan untuk marketingnya, pemasaran itu istilah-istilah melambung tinggi. Lurus banget, menguntungkan, pasti maju. Apalagi di YouTube itu, di Facebook itu, terlalu banyak kebohongan. Saya coba Bapak Ibu buka tentang Sambo. Terlalu banyak kebohongan di media-media itu. Lebih hebat daripada di pengadilan. Sudah diputuskan di media sosial, sudah diputuskan. Sambo begini, istrinya begini. Wow, tetapi di pengadilan belum ke sana. Terlalu banyak omong kosong di dunia ini. Maka mana itu the brightest way dari dunia? Lalu ayat 13, di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan dalam kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Amsal 14 ayat 13. Jadi yang kita tertawa terbahak-bahak sebenarnya menyimpan sakit hati. Puji Tuhan, tapi sebenarnya mati aku. Ya, ada dua kehidupan. Antara tertawa dan merana, antara suka dan duka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, memang begini. Istilah the brightest way tidak ditemukan dalam Alkitab. Saya sudah bahas tadi. Namun hanya Alkitab yang dapat memberitahukan tentang what is the meaning of the brightest way. One more time. Tidak ada istilah the brightest way ini tidak ada dalam Alkitab, tidak ada. Dan walaupun istilah ini banyak di blow up, dipakai, ditulis, dijual oleh banyak orang, banyak lembaga, banyak organisasi, tapi sebenarnya nothing. Nah, even though demikian, hanya Alkitab yang bisa memberikan meaning tentang the brightest way. Mari kita perhatikan. Tuhan Yesus berkata demikian. Akulah pintu. Pintu di sini bukan I'm the door. No, dalam Alkitab I'm the gate. Akulah pintu. You know gate? Gate itu pintu gerbang. Bukan pintu masuk keluar ke toilet, ke kamar, no, only one. Apa artinya? Pintu di sini adalah satu-satunya pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Apa artinya? Pintu keselamatan. Ini namanya the brightest way. Coba, hanya kesehatan kok brightest way. Bagi saya, hanya hidup
ada happiness. Masa the brightest way? The brightest way itu menyangkut apa? Keselamatan. I'm the gate. Not I'm the door. I'm the gate. Akulah pintu satu-satunya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Apa artinya? Inilah namanya the brightest way. Menyangkut apa? Keselamatan. Yang tidak pernah ada di luar Alkitab. Tidak pernah ada keselamatan di luar Kristus. Di luar the true light, the true brightest. Ya, itu sudah brightest lagi. Yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya yang saya sebutkan tadi. Next, yang kedua. Akulah jalan. Tadi akulah pintu. Jalan di sini satu-satunya jalan masuk. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14:6. Ini jalan ke sorga, jalan ke Bapa, jalan ke Pencipta, jalan kepada Dia yang agung. Ini jalan yang jalan yang namanya the brightest way. Tidak ada the brightest way selain ini. Maka omongan atau iklan-iklan dunia ini, mohon maaf, the brightest according to them. Tetapi sebenarnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kecuali brightest bertesan. Kecuali brightest yang cemerlang-cemerlangan menurut mereka. Cemerlangan kampungan gitu. Cemerlangan sesungguhnya. They don't have. Mereka tidak memiliki. Hanya berurusan dengan Allah. Bapak Ibu, saya mau ambil kesimpulan awal. Bahwa yang namanya the brightest way. Hanya berurusan dengan Tuhan. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, we have the brightest way. Kalau kita tidak berurusan dengan Tuhan, we have no the brightest way. That's the first conclusion. Konklusi pertama. Yesus Kristus is the brightest way. Dan Dia satu-satunya. Poin yang kedua. Mengapa Yesus Kristus adalah the brightest way? Jalan yang cemerlang, jalan satu-satunya. Jalan yang paling terang. Manusia bukan hanya, ya saya kata pengantar demikian. Manusia bukan hanya bisa hidup. Kalau hanya bisa hidup kan binatang. Tumbuhan juga bisa hidup. Melainkan mencapai tujuan hidup. Bukan hanya sekedar hidup. Bukan hanya sekedar bernafas. Tapi tujuan nafas. Ada tujuan. Nah tujuan hidup bukan hanya di sini dan kini. Sementara itu bukan the brightest. Tidak pernah ada the brightest way. Kini dan di sini. Tetapi kini, di sini, dan nanti di sana. Itu namanya the brightest way. Ya, yang namanya kekal. 1 Yohanes 1 ayat 2. Yaitu kehidupan kekal. Itu namanya the brightest way. Tapi kehidupan kekal, not only the future. Kehidupan kekal nanti, nanti di sebelah sana Pak. Nanti, no. Kehidupan kekal from now until kekekalan. Orang Kristen kadang-kadang memahami kehidupan kekal itu hanya pada masa akan datang. Keliru. Kehidupan kekal mulai kapan? Mulai sekarang. Kita sedang berjalan dalam kehidupan kekekalan. Kekekalan. Dan itu the brightest way. Dan itu hanya dialami oleh orang yang menerima terang yang sesungguhnya. Bapak Ibu, untuk mencapai the brightest way, Tuhan memberikan untuk mencapai kehidupan yang cemerlang, Tuhan memberikan jalan yang cemerlang. Jalan yang paling terang tidak dapat dan tidak mungkin ditemukan oleh manusia, dari manusia, tidak pernah diberikan oleh manusia, tidak pernah ada. Saya mengatakan, maka itu saya katakan, di luar Kristus tidak pernah ada jalan yang cemerlang. Dan bahkan tidak pernah ada jalan kecuali jalan Kamboja. Banyak jalan Sudirman, jalan Diponegoro. Tapi jalan yang namanya jalan, the real jalan, jalan yang true path, true way, jalan yang sesungguhnya hanya satu. Bapak Ibu, dan itu merupakan anugerah. Kalau kita ada di jalan itu, bukan karena kita menemukan jalan itu. Jalan itu nggak bisa ditemukan. Omong kosong, mari kita cari jalan. Omong kosong, penipu. Jalan itu tidak bisa ditemukan. Dan jalan itu tidak bisa dicari. Tidak bisa dicari dan tidak mungkin ditemukan.
tapi diberikan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu mau cari Tuhan Yesus? Gak perlu cari, Dia yang menemukan kita. Alkitab kita menjelaskan, kita tidak pernah mencari Tuhan. Tuhan yang cari kita. Kita tidak mencari jalan, tapi jalan, Tuhan menaruh kita pada jalan. Dia meletakkan kita pada jalannya. This is the grace of God. Ini anugerah Tuhan. Kalau kita ada di gereja Tuhan, ini jalan. Ini jalan. Nah, ini anugerah. Ya, Bapak Ibu, kecuali kambing. Karena di gereja ada domba, ada kambing. Biasanya yang kambing kelihatan lebih hebat di gereja. Cemerlang. Pokoknya yang kambing kami itu, saya percaya Pak Yohanes ini hari terakhir saya di sini. Maka saya sungguh-sungguh saja. Yang kambing itu membuat dirinya cemerlang. Tapi yang domba, Tuhan yang cemerlang dalam hidupnya. Ada dua reason. Mengapa Yesus Kristus adalah jalan yang cemerlang. Satu, Yesus Kristus adalah subjek terang sesungguhnya. Injil Yohanes dimulai dengan kata firman. Pada mulanya firman, logos. Logos itu bukan firman impersonal, melainkan pribadi Allah. Kenapa? Karena dalam ayat 1 dan 2, dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Terang di sini dikaitkan dengan Allah. Lalu dikaitkan, berbicara pribadi Allah, ini pengetahuan. Juga berbicara mengenai karya Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Yohanes 1 ayat 1-3. Dalam hal ini, maka saya memberikan kesimpulan yang kedua. The brightest itu hanya dalam kaitannya in terms of hanya berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hanya berurusan dengan anak, dengan mertua, dengan bangsaku, mohon maaf, tidak ada brightest, tidak ada. Mari jujur, jangan bohong-bohong. Ya, the brightest itu urusan dengan Tuhan. Dia logos. Dia pribadi Allah, dia bersama Allah, dan dia tidak ada satupun yang ada tanpa diciptakan oleh dia. Di dalam dia ada hidup. Pasal 1 ayat yang ke-45. Dan hidup itu bicara soal pribadi Allah. Dan itulah terang manusia. Berbicara mengenai karya Allah. Bercahaya dalam kegelapan. Besok saya bahas tentang apa beda bersinar dan bercahaya. Beda sekali. Bersinar dan bercahaya berbeda. Tapi tema khotbah bukan itu. Satu poin saja saya mau terangkan. Bapak Ibu, terang yang sesungguhnya, the brightest, yang menerangi manusia sedang datang. Maka saya katakan, tidak pernah ada the brightest way, life di dunia ini dari manusia, oleh manusia. Dan itu tidak mungkin dicari oleh manusia. Yang mencarinya bodoh. Orang yang mencari the brightest memang bodoh. Enggak ada. Tidak ada mencari. Mencari yang enggak ada kan bodoh. Dan buta. Dan itu diberikan kepada siapa? Saudara dan saya. Kita tidak pernah cari. Diberikan. Inilah namanya the brightest. Kalau Bapak mencari dan menemukan, bukan the brightest. Betul kan? Betul? Kan kita mencari dan kejar Allah, kerja keras, studi sampai doktor, cari the brightest way. And we found yesterday, and we find this now. Apa brightest? Enggak, saya temukan kok. Tetapi ini namanya dia datang pada kita. Dan ini namanya the brightest way, life. Bapak, yang kedua, Yesus Kristus adalah jalan dan pintu satu-satunya. Saya mau terangkan begini. Yesus Kristus adalah the brightest karena ia bukan hanya subjek terang, tapi dia juga predikat terang. Yaitu, dia tidak hanya terang, tapi dia juga menerangi. Maka dia subjek, but also dia menerangi sebagai predikat. Itulah pekerjaan Tuhan bagi kita. Pekerjaan Tuhan bagi dia total, nggak tanggung-tanggung. He's not only the light, but dia sign menerangi kita. Itulah Allah kita. Maka ini namanya brightest. Kenapa?
Kita menerima. Memang kita menerima. Kita menerima. Hidup kita karena menerima. Bukan hanya kesempatan. Hidup kita menerima. Bukan pilihan. Saya benci dengan iklan di airport, Cengkareng. Hidup itu pilihan. Siapa yang pilih? Nenek moyangmu yang pilih. Emang kamu pilih juga? Tidak ada. Itu omong kosong. Hidup itu menerima. Semuanya dari Allah. Dan orang yang menerima bertanggung jawab dengan penerimaan. Itulah hidup. Ada juga hidup itu kesempatan. Oke. Jadi saya perhatikan the bright dan Yesus adalah pintu final. Dan pintu ini akulah pintu. Domba-domba datang melalui aku. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa aku. Berarti menentukan. Kalau dia menentukan, the brightest. Sesuatu yang biasa itu bukan menentukan dan bukan the brightest. Tapi yang namanya menentukan, menyelamatkan. Itu namanya jalan satu-satunya yang terang benderang. Bapak Ibu, Yesus adalah jalan yang benar, jalan yang hidup. Dan itu pun dia ungkapkan dalam Yohanes pasal 14:6. Akulah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ini namanya final, one and only. Dalam bahasa Yunani istilah ergo. Ergo itu satu saja, tidak ada yang banyak. Tidak banyak. Nah, yang ketiga, tinggal 2 poin. Bagaimana cara tadi, mengapa Yesus Kristus disebut atau memang dia adalah the brightest way. Reasonnya apa? At least 2 reasons. 2 alasan. Nah sekarang, how to? Bagaimana kita bisa berjalan di jalan yang terang itu? Terang benar itu? Bapak, tidak ada cara. Inilah keajaiban. Kekristenan is not talking about the way. Ya, kekristenan bukan soal proses. Dan bukan soal cara. Itu perdukunan. Kamu harus begini, potong ayam, ambil darahnya. Itu cara-cara. Allah bukan cara. Ya, ini perhatian. Allah bukan soal cara. Kekristenan bukan soal cara. Kita tidak mungkin mencari dan tidak bisa menemukan. Tidak ada cara. Bagaimana caranya boleh mengalami the brightest way? There is no way. Kita hanya menerima. Nah, kita terima ayat yang ke-12 pasal 1. Tetapi semua orang yang menerimanya, no way, hanya terima. Diberinya kuasa supaya menjadi, becoming anak-anak Allah. Ini status yang luar biasa. Ya, status the children of God. Anak-anak Allah. Bagaimana caranya? Enggak ada cara. Maka jangan menyampaikan, caranya begini ya. Itu cara buat roti. Caranya buat ikan. Cara-cara. Bukan cara. Kekristenan is not the way. Ya, tapi life. Bukan menjadi anak-anak Allah. Dan kita menerimanya. So, mari kita menjadi orang yang sadar. Apapun kita terima dari Tuhan. Suami kita terima dari Tuhan. Anak-anak, usaha kita, apapun. Tapi ada yang kita lebih lagi. Kita terima juru selamat. Kita terima jalan satu-satunya. Dan pada saat itu, kita memiliki status yang itu namanya lebih daripada jalan. Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan dalam terang, dia tidak dikuasai gelap, dia tidak berjalan kegelapan, dan melainkan dia beroleh terang, dia beroleh status sebagai the children of God. Status. Kita tidak hanya ada jalan yang ditempuh, tapi kita memiliki jalan itu. Kita tidak hanya walk on the route. Ya, kita tidak hanya jalan, tapi kita memilikinya. Itu namanya the brightest. Kalau hanya jalan, tapi tidak memiliki jalan, bagi saya, kita belum mengalami namanya the brightest. Kita anak-anak Allah. Itulah yang namanya pemberian status adopsi. Kita diadopsi oleh Tuhan. Kita pendosa, kotor, najis. Tapi kita diadopsi menjadi anak-anaknya.
Itu pemberian. Bukan karena kita sesuatu syarat yang kita penuhi. We have no condition. Kita tidak punya syarat. Tapi kita menerima. Dan kita menerima status menjadi anak-anak Allah. Ini pemberian. Pemberian yang luar biasa. Barang siapa memiliki anak, the brightest way, dia memiliki hidup, the brightest life. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Memiliki anak, memiliki hidup. Tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Dia pun bernafas. Biarpun dia lancar usahanya. Biarpun banyak anak, tapi tidak punya hidup. Kenapa? Hanya begitu. Hidup yang disebut di sini. Hidup yang sesungguhnya. Karena dari terang yang sesungguhnya. Hidup yang tidak pernah mati. Itu hidup kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Yang terakhir, poin yang kelima, poin keempat. Seperti apa kehidupan orang yang berjalan dalam the brightest way? Seperti apa orang, kita bisa melihat, oh orangnya sedang berjalan dalam terang yang cemerlang itu. Bapak Ibu, tadi saya berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya sudah bahas sebelumnya. Yohanes 8 ayat 12. Poin pertama saya memberitahu demikian. Akulah terang dunia. Dunia ini gelap. Biarpun banyak Philips dan sebagainya. Ada matahari, ada bulan. Saya akan bahas besok. Ini bukan iklan untuk besok. Iklan, bukan iklan. Enggak mau datang juga, enggak perlu. Itu kan urusan saya masing-masing dengan Tuhan. Iya kan? Dan saya harap besok jangan bilang terima kasih pada saya. Saya kan ditugaskan. Kok ditugaskan terima kasih. Kalau diundang, baru kasih terima kasih. Perhatian sini. Akulah terang dunia. Dunia ini bergantung penuh kepada Kristus. Dan Kristus menyuruh gereja untuk menjadi tempat bergantung dunia. Mari kita pikirin. Dunia ini nasibnya itu, saya akan bahas besok tentang kegelapan dunia. Seperti apa? Ya, akulah terang dunia. Dunia ini tidak ada terang tanpa aku. Dunia ini nasibnya gelap. Gelap itu apa? Gelap itu hanya ada apa? Bapak Ibu, hanya ada ketidakpastian, hanya ada ketidakjelasan, dan hanya ada ketakutan. Gelap itu identik dengan nggak tentu, nggak pasti, nggak jelas, nggak tenang. Itulah kegelapan. Biarpun rumahnya penuh dengan terang, tapi hidupnya nggak pasti. Insya Allah, Masya Allah, nggak jelas. Tapi terus nggak jelas. Kemudian nggak tenang. Kalau nanti malam kita nggak ketemu lagi, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tenang. Nanti COVID, nanti tahun 2023 apa jadinya? Kenapa? Gelap. Tapi saya harap Bapak Ibu, jangan bilang tahun 2003 tahun kegelapan, menghina, merendahkan Tuhan. Dunia ini tidak diatur oleh Rusia dan Ukraina. Dunia ini tidak dibuat terang dan gelap oleh manusia. Mari kita menghormati Tuhan di tahun 2003. Nggak ada gelap. Karena kita mempunyai the brightest way. Kita punya jaminan the brightest way. Bapak Ibu, apa Tuhan kurang cara? Kurang apa? Berkuasa untuk menolong kita sebagaimana selama ini Tuhan tolong. Di masa-masa yang sukar sekalipun. Dunia ini bergantung nasibnya kepada Tuhan. Kepada gereja. Karena gereja menjadi alat Tuhan untuk menolong menerangi dunia. Poin yang kedua dari seperti apa kehidupan orang-orang yang berjalan dalam the brightest way. Ada jaminan. Tidak berjalan dalam kegelapan. Kita tidak berjalan dalam kegelapan. Ya, apa artinya? Kita berjalan kepastian, kejelasan, dan ketenangan. Itulah janji the brightest way. Yang tadi lupakan semua yang lain. Yang ini jangan lupakan. What the meaning of? Apa artinya the brightest way? Apa artinya? Artinya itu hidup dalam kepastian. On the brightest. Hidup dalam kejelasan. Jelas.
Firman Tuhan jelas. Pekerjaan Tuhan jelas. Topangan Tuhan jelas. Dan ada ketenangan. Tak ada ketakutan. Karena tidak ada kegelapan. Yang ada hanya the brightest way. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jaminan juga tidak hanya berhenti di situ. Mempunyai terang hidup. Kita memiliki sumber. Kita tidak hanya berjalan terang, but kita memiliki sumber itu sendiri. Kita tidak pernah kehabisan. Karena sumber mensupply semua kepastian, kejelasan, ketenangan. He's always supply. He provides and supply every day. Setiap hari. Itulah namanya kita hidup dalam the brightest. Saya pikir Tuhan menggerakkan panitia, majelis, dan hamba Tuhan di gereja ini. Menetapkan mungkin boleh saja tahu atau kurang tema ini. Tapi tema ini jawaban tahun yang akan datang. Kita sudah mulai gentar. Mulai muncul tema-tema seminar tahun 2023. Biasa. 23 sama dengan 2022. Hanya tambah 1. Sama dengan tahun 2024. Ya, kenapa? Tuhan sama. The brightest way. Orang-orang Farisi, kalau kita perhatikan, pada masa itu mereka protes. Kesaksianmu nggak benar. Kamu kan the brightest way. Jawab Yesus, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Yohanes 8 ayat 8 ayat 13-14. Kamu, apa artinya sih? Mengapa orang tidak menerima the brightest way? Why? Karena dunia tidak mengenal dia. Yohanes 1 ayat 10. Mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu dari mana aku datang, kemana aku pergi. Kenapa? Buta, bodoh. Kenapa? Dikuasai oleh cara pikir dunia. Seperti tadi, ini cara pikir dunia gini. Cara pikir dunia. Your life decides the brightest way. Hidupmu memutuskan jalan yang cemerlang bagi hidupmu. Itu namanya cara pikir dunia. Bapak Ibu, memang penting sekali. Mari kita makin aktif di gereja. Supaya kita makin jauh dari cara pikir dunia. Kita kadang-kadang memang bergereja. Tapi kita dipenuhi dengan cara pikir dunia. Saya bukan anti dengan itu. Bukan anti. Cara pikir dunia itu bukan salah. Tapi terbatas. Hanya membesar-besarkan. Begitu loh. Saya bukan anti science. Saya bukan anti teknologi. Tapi terbatas. Hanya di blow up. Seperti Tuhan. Seperti dengan Society 5.0. Wah. Ke depan kita semakin sulit bertemu dengan kemajuan zaman ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau saya akhiri khotbah ini dengan penutup demikian. Yesus Kristus, the brightest way. Terang yang sesungguhnya. Hanya Ia yang dapat menghapus, menghilangkan kegelapan hidup dunia ini. Hidup manusia. Hidup kita. Kegelapan-kegelapan yang ada pada kita tidak bisa dihapus oleh apapun. Sains, teknologi, teman, pendeta tidak bisa menghapus kegelapan. Hanya jalan itu, jalan yang cemerlang itu yang menghapus kebiasaan gelap kita. Selama ini banyak orang jatuh bangun. Saya mengkonseling orang yang, Pak, jatuh lagi saya, Pak. Kenapa? Ya saya nggak berdaya, Pak. Memang dia berusaha dengan jalannya sendiri. Membuat terang sendiri. Tapi gagal terus. Kenapa, Pak? Saya sudah putus asa, Pak. Saya sudah berjanji tidak mau serong lagi. Tidak mau mengkhianati istri saya. Tapi jatuh lagi saya. Saya menangis, Pak. Saya nggak berdaya. Tuhan Yesus, akulah terang yang sesungguhnya. Kamu tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Dia dapat menghapus kegelapan hidup kita. Menghapus perasaan gelap yang ada pada kita. Rasa bersalah. Rasa kebencian menguasai kita. Dengan kakak kita, dengan adik kita. Dengan teman bisnis kita. Panas rasanya. Tidak bisa dihapus oleh istri.
dengan ketenangan, dengan traktir, apalagi traktor, gak bisa. Tapi dengan the brightest way, jalan yang cemerlang. Mari alami, kita pasti lepas. Kita tidak pernah maju karena kita dikuasai oleh perasaan gelap itu. Menghapus sisi gelap kehidupan kita, ditipu, kita dilukai, bahkan mungkin kita diperkosa, disiksa, dan terlalu banyak kegelapan yang membuat kita makin gelap. Tapi akulah terang, kata Tuhan. Kamu tidak berjalan lagi dalam kegelapan, bahkan memiliki terang hidup. Atau kita bergumul dengan bagaimana menghapuskan dari awan gelap. Kok gagal? Hampir menikah saya, Pak. 2 kali saya hampir menikah. Hampirnya 2 kali. Awan gelap terus ada, Pak. Usaha saya terus ada. Mengapa? Mengapa? Saya sudah berusaha, Pak. Saya sudah ke gereja juga, tapi tidak ke Tuhan. Enggak ke gereja, tapi enggak ke Tuhan. Mari ke terang itu. Alami sungguh-sungguh terang yang sesungguhnya. Jangan cari terang yang tidak sesungguhnya. Dalam teks Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya sedang datang. Sudah datang. Alami dia yang bisa menghapuskan. Saya kalau agak sombong gitu, bilang sama anak saya. Kalau papa pikir ya, apa sih kegagalan papa ya? Mungkin papa hampir tidak pernah gagal. Hampir tidak pernah gagal. Yang kecil itu saya tidak gagal, itu wajar. Kalau salah itu salah gitu. Ya, apa sih ya? Jangan salah paham. Tapi saya berpikir demikian. Karena proyek utama saya, yaitu melayani Tuhan. Masa saya mengklaim saya gagal buat ini? Saya berikan contoh ini. Saya hampir tidak pernah ketinggalan pesawat selama 25 tahun. Dan hampir, kecuali pandemi ini kurang. Hampir sering terus. Hampir enggak. Karena pertama, saya orang yang termasuk teliti. Kecuali kata tadi salah ketik. Bright right. Itu dosa. ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Tapi Tuhan menopang gitu loh, Pak. Itu, Bu. Tuhan menopang. Tuhan tidak pernah gagal. Saya lemah banyak. Kelemahan banyak. Tapi karena Tuhan, maka dialah yang menopang saya. Apabila ya aku jatuh, tak sampai KO, tergeletak. Maka tidak pernah gagal. Fail. Dan fail? Fail is 6. Berhasil 7. Fail is 6. 6. 3 times 6. Antikristus. 6. Gagal. Apa artinya? Total gagal. Orang percaya tidak pernah total gagal. Itu poin saya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Dunia ini semakin buruk dan jahat. Siapa bilang dunia semakin baik? Buta. Ya, dunia ini sedang menuju kepada kebinasan. Besok saya akan uraikan lebih jauh lagi. Sedang semakin tanpa harapan. Betul-betul. Dan nasib dunia ini sangat bergantung pada the brightest way. Yaitu Kristus alone. Namun dunia tidak mengetahui jalan itu, the brightest way. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Dia tidak yang berkata, I'm the light. Aku adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan hanya menerangi dunia ini melalui kita yang telah menerima terang. Terang yang kita terima bukan hasil dicari. Bukan hasil ditemukan. Bukan hasil buatan kita. Kita terima. Kekristenan itu pemberian. Itu namanya grace. Maka hapuslah iklan omong kosong. Hidup itu pilihan. Dada. Hidup itu adalah menerima pemberian. Semua ini pemberian Tuhan. Kita terima dengan bertanggung jawab. Semua ini. Terang itu kita terima. Dan Tuhan mau kita menjadi alat terang Tuhan. Dan tidak ada terang tanpa Injil dan penginjilan. Tidak ada terang tanpa Injil.
Dunia ini gelap tanpa Injil. Dunia ini menjadi terang dengan Injil. Dan Tuhan menugaskan satu-satunya agent, yaitu gereja. Saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Dia tugaskan. Untuk apa? Bawa terang ke dunia. Kenapa? Kita pun hanya terima kok. Injil bukan hasil pencarian kita. Bukan hasil kerja keras kita. Kita terima dengan cuma-cuma. Bagikan, beritakan dengan cuma-cuma. Dan inilah dunia ini bergantung pada tugas saudara saya. Yaitu kabarkan Injil. Sekalipun kita sebagai bukan pendeta, pengusaha, sebagai guru, sebagai apa saja yang kita tahu Tuhan tugaskan kita hidup. Di sanalah Injil diberitakan. Dan itu yang namanya the brightest way. Tuhan tolonglah kami. Amin.